dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosyon Anwar. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil zurji nukhrijuhu bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum fala yubsirun. Yang saya hormati para pimpinan, mungkin beberapa dekan, lihat ada Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, serta jajaran para wadek. Saya lihat tadi ada Bapak Wadek 1 Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Wadek 2-nya, yang lainnya saya belum melihat. Para guru besar, yang saya hormati pimpinan LP2M, Pak Dr. Husnul Qodim, Pak Sekretaris, para kapus, teman-teman di LP2M. Yang saya banggakan tentu para peneliti, para dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat maklum jumlahnya tidak banyak ya. Saya berharap ada banyak yang hadir pada pembukaan ini. Mungkin karena berbarengan dengan agenda lain, ya, tidak ada masalah. Yang penting nanti LP2M bisa membagikan rekaman pertemuan pada hari ini di medsos ya, atau di webnya LP2M ya, supaya bisa diakses oleh semuanya. Saya sangat berkepentingan untuk kita semua mendengar ya bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama terkait dengan Litap Dimas 2022, bantuan Litap Dimas 2022 yang sebentar lagi akan dibuka ya pendaftarannya, dan sosialisasi tingkat Satker itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ya oleh Kementerian Agama ke Satker ya, yang hadir, yang diundang pada saat itu para Warek 1 ya, atau Wakil Ketua 1 LP2M dan para kapus. Nah, pada saat ini tentu nanti Pak Denny sebagai Pak Dr. Denny sebagai kapus penelitian nanti akan menjelaskan apa yang sudah disosialisasikan oleh Pak Dr. Wendy dari Kementerian Agama terkait dengan bantuan Litap Dimas 2022 yang ada sedikit perbedaan ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Dr. Denny ya. Saya ingin mencoba melihat penelitian ini dari kepentingan kita bersama untuk kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak, Ibu sekalian, para peneliti, sesungguhnya kita sangat bersyukur ya bahwa pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, punya kebijakan yang sangat bersahabat ya dengan penelitian, ya, dengan kita sebagai peneliti.
Jadi gayung bersambut, kita berkewajiban untuk memenuhi Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah penelitian. Kemudian pemerintah juga punya kebijakan yang populis, saya kira ya, yang bersahabat ya. Di antaranya dengan meluncurkan banyak berbagai bantuan kepada kita semua. Saya membayangkan waktu dulu saya jadi CPNS ya, tahun 95 ya, kemudian 97 jadi dosen. Untuk mendapatkan penelitian itu luar biasa susahnya ya, karena pada waktu itu bantuan untuk penelitian para dosen itu tidak banyak, dan kalaupun ada jumlahnya juga enggak signifikan, enggak banyak seperti sekarang. Dulu itu penelitiannya pun berasal dari BLU ya, enggak banyak. Nah, dulu memang ada bantuan dari negara atau penelitian yang diselenggarakan oleh kementerian, tapi juga jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Oleh karena itu ini patut kita syukuri bersama oleh kita sebagai peneliti, dan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap bantuan ini, kira kita sebaiknya menjadikan penelitian ini bukan hanya sekedar kegiatan rutin ya, kegiatan yang hanya memenuhi kewajiban kita sebagai dosen saja ya, penelitian untuk memenuhi LKD-BKD atau hanya untuk kenaikan pangkat. Kita menginginkan penelitian yang kita selenggarakan itu lebih dari sekedar itu ya. Saya beberapa minggu yang lalu menghadiri acara audien para rektor perguruan tinggi negeri dengan Pak Presiden. Kebetulan saya mewakili Pak Rektor. Ada pertanyaan yang sangat mengusik ya dari Pak Presiden kepada kita bersama, saya kira ya, memang tujuannya kepada para rektor, tapi saya kira juga kepada kita semua. Pertanyaan yang diajukan oleh Pak Presiden, ini pertanyaan ini sebenarnya sering disampaikan oleh beliau pada saat terkait dengan penelitian. Negara itu sudah menggelontorkan uang itu banyak untuk penelitian itu. Saya tidak tahu jumlahnya, yang jelas banyak ya. Tapi pertanyaannya, apa hasil penelitian itu? Apa kontribusi bagi negara, apa kontribusi bagi masyarakat, dan apa kontribusi dengan pengetahuan. Ya, saya kira konteks Pak Presiden tidak sedang melakukan nihilisme ya, menafikan tidak. Tapi dalam konteks bagaimana penelitian kita punya impact yang lebih jauh gitu ya. Impact yang lebih luas dari hanya sekedar untuk penelitian-penelitian yang skupnya sangat kecil ya, sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, Kementerian Agama sudah menentukan tema-tema penelitian, Bapak ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny ya. Yang saya tahu ini ada sekitar 4 tema besar. Studi Islam, pluralisme, kemudian integrasi, keilmuan, dan kemajuan global. Tentu ini sudah merujuk kepada arah kebijakan penelitian negara. Dalam hal ini renstra penelitian negara, dan kemudian juga garis kebijakan besar Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita tidak lagi membahas itulah. Kita percaya aja ke Kementerian Agama bahwa tema-tema itu sudah disesuaikan dengan kebijakan negara. Nah, sekarang persoalannya bagaimana tema-tema Kementerian Agama itu diturunkan ke kampus kita supaya mendukung arah kebijakan penelitian UIN Sunan Gunung Bandung. Saya kira begitu, harus mengarah. Jadi Kementerian Agama mengikuti arah kebijakan negara, ya, lalu kemudian UIN Bandung juga mengikuti arah kebijakan Kementerian Agama, dan UIN Bandung sendiri kan kita punya arah kebijakan, punya
roadmap penelitian. Yang saya tahu Pak Kapuslit penelitian sudah menyiapkan ya untuk RIP penelitian 2020 sampai 2024 yang saya kira mungkin juga Pak Kapus nanti disampaikan di sini ya supaya tidak keluar dari jalur arah kebijakan penelitian kita ya. Nah ini isu-isu empat ini isu-isu yang sangat penting saya kira ya. Dan saya harap penelitiannya tadi itu ya punya impact yang besar bagi masyarakat ya, atau mungkin penelitian-penelitian ini bisa diarahkan kepada penelitian-penelitian yang memberikan masukan untuk arah kebijakan UIN Bandung. Misalnya terkait dengan kemajuan global. Kira ini di sini memang disebutkan ada isu-isunya ya. Tapi saya kira juga termasuk yang sedang kita cari ya. Kontribusinya dari para peneliti itu adalah model pembelajaran masa depan ya setelah kita masuk ke era post pandemi era ya. Kira itu perlu ada riset-riset yang dilakukan oleh para dosen terkait dengan pengalaman-pengalaman. Nah, kontribusi penelitian itu saya kira sangat berharga bagi universitas untuk menentukan arah kebijakan pengajaran atau pendidikan untuk masa depan. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan nanti juga ada yang melakukan riset terkait dengan itu ya. Dan kita juga saya masih tetap berpesan ya, untuk menyampaikan keinginan Pak Rektor ya bahwa sebaiknya penelitian-penelitian kita di samping menghasilkan output dan outcome yang sudah ditentukan nanti oleh LP2M ya terkait dengan publikasi di jurnal internasional atau lainnya ya, tapi juga melahirkan kontribusi produk yang bisa dipakai oleh masyarakat. Ini yang selalu Pak Rektor itu menantang kita ya, dan saya sering ini sampaikan juga ya dalam acara-acara seperti ini ya. Pengembangan kompetensi kita berbasis teknologi ya, berbasis teknologi informasi, saya kira itu mungkin ya istilahnya ya. Jadi setiap hari kita semua bersama ya mendapatkan informasi dari media sosial, misalnya Facebook atau WhatsApp. Orang menawarkan kepada kita tentang bagaimana cara bidang Ad-Dirasah Al-Islamiyah misalnya ya, bagaimana mereka mengajar cara belajar kitab kuning dalam waktu yang cepat, tapi dia menggunakan teknologi informatika ya, apa istilah tepat atau tidak lah ini, kira-kira menggunakan itulah, sehingga kira banyak sekali orang yang berminat untuk mengikuti itu. Sayangnya teknologi pembelajaran online seperti itu tidak lahir dari kita ya, dari kita yang sesungguhnya sebenarnya kita memiliki banyak sumber daya terkait dengan itu. Nah, saya tidak tahu nanti seperti apa produk yang akan lahir. Yang intinya Pak Rektor menginginkan bahwa dari sekian banyak penelitian yang kita lakukan setiap tahun, dan jumlahnya juga nggak sedikit ya, punya kontribusi yang tadi itu ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti ada ya melahirkan produk untuk masyarakat, lalu kemudian juga mungkin punya kontribusi untuk kebijakan-kebijakan kampus, kebijakan daerah dan sebagainya. Jadi impact-nya sangat luas ya, sangat besar. Tentu tetap kita menginginkan bahwa penelitian-penelitian yang dilahirkan oleh para dosen UIN Sunan Gunung Bandung itu juga tetap akan menjadi modal kita ya untuk meneguhkan keunggulan UIN di bidang riset, ya, di bidang
publikasi. Selama ini kita tahu bahwa UIN Bandung menempati posisi-posisi yang prestisius dan membanggakan, yang sesungguhnya basis penilaiannya itu adalah riset dan publikasi. Seperti Webometri, kita masih di urutan yang pertama, lalu Simago juga sama, ya. Lalu kemudian terkait dengan jurnal yang basisnya juga itu riset dan publikasi, itu adalah keunggulan UIN yang harus kita pertahankan, ya. Dan tentu kampus sangat berterima kasih kepada semuanya yang sudah mengantarkan kampus kepada posisi yang sangat prestisius, saya kira, ya. Nah, ini kalau tidak dipasok ya dengan penelitian-penelitian, publikasi, ya, atau syukur-syukur kalau publikasinya tingkat internasional, ada untuk jurnal bereputasi internasional, saya kira ini akan memberikan banyak kontribusi bagi kampus kita. Dan saya sebagai penanggung jawab di bidang itu tentu sangat berharap, ya, sangat berharap tekad kita bersama, ya, untuk mempertahankan reputasi UIN yang selama ini sudah sangat bagus. Tentu ada di luar itu kepentingan ilmu juga menjadi sisi lain yang harus kita cari. Ya, kita tahu bahwa secara teoritis bahwa mengajar di kelas itu atau pengajaran di kelas itu harus berbasis kepada riset, kepada penelitian. Saya ingat juga pesan dari Pak Presiden pada pertemuan yang tadi disampaikan, ya. Beliau mengatakan bahwa dosen itu tidak boleh mengajarkan materi yang itu saja. Kira ini ada benarnya juga, perlu ada tambahan juga untuk kajian-kajian usuluddin, pasti yang diajar itu saja. Tapi mungkin yang dimaksud itu sebenarnya mungkin pokoknya sama, tapi pengembangannya itu kan harus berbasis riset. Ya, jadi kita menginginkan bahwa para dosen itu mengajar itu materi yang disampaikan 1 tahun yang lalu mestinya sudah pada hari ini sudah berkembang karena berbasis kepada riset. Jadi saya kira begitulah ya caranya kita berpikir tentang model pengajaran. Maka salah satu tugas dari kita sebagai pengajar itu adalah terus riset, dan riset itu tidak harus selalu dibiayai oleh negara. Riset itu bisa mini riset, bisa riset yang dibiayai sendiri. Untuk kepentingan kualitas pembelajaran, saya kira itu harus kita lakukan. Dan kita tahu bahwa Islam sendiri sangat memberikan semangat kepada kita untuk melakukan perbaikan, ya, setiap saat, setiap hari. Ayat yang tadi saya bacakan yaitu di surah Sajdah, ya, ayat yang terakhir. Kira di bawah, ya, itu di Sajdah itu letaknya itu satu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Memang yang menjadi objek pada ayat itu adalah air, ya. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil zurzi, ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan fenomena alam, untuk fenomena yang terjadi. Di situ kan fenomena yang terjadi, Allah mengalirkan air pada sungai, tanah yang gersang, kemudian karena ada air kemudian jadi subur, lalu kemudian tumbuh pohonan, lalu setelah itu ada buah-buahan dimakan oleh ta'kulu an'amuhum wa anfusuhum, ya, yang dimakan oleh kita, ya, termasuk juga binatang kita. Itu kan sebenarnya pesan dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk melihat fenomena, untuk diteliti. Dan hari ini kita sedang menghadapi sebuah perubahan fenomena yang luar biasa yang disebut dengan era disrupsi, yang perubahannya sangat cepat sekali, ya, bukan hanya seperti kita menaiki anak tangga, tapi ini perubahannya seperti ledakan yang besar. Ini umat Islam tentu yang harusnya menjadi pertama kali untuk
tantangan dari ayat ini untuk selalu memperhatikan fenomena alam. Tidak bisa kita sebagai dosen itu hanya diam di perpustakaan, hanya diam di kamar tanpa memperhatikan fenomena yang berkembang, tanpa kita melihat situasi yang terjadi. Al-Quran sudah mengatakan, apakah kalian tidak memperhatikan perubahan-perubahan itu semua? Nah, ini tantangan-tantangan besar bahwa tantangan yang kita hadapi semester ini mungkin akan berbeda dengan semester kemarin. Tahun depan pasti akan berbeda lagi. Kalau kita tidak menyesuaikan, tentu kita akan ketinggalan ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya afala yubsirun ya, apakah kalian tidak memprediksi, apa kalian tidak memikir, apa kalian tidak merencanakan, kira-kira itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Allah dalam ayat dan surah Al-Hujurat, ayat surat As-Sajdah ini. Ini salah satu ayat tentang penelitian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira saya ingin menyimpulkan bahwa penelitian ini saya minta ada dua kepentingan. Saya kira pertama, kepentingan dari ilmu itu sendiri, bagaimana penelitian ini akan memperkaya bahan ajar kita, akan memperkaya kompetensi kita di bidangnya masing-masing. Kemudian secara pragmatis juga saya menginginkan bahwa output dan outcome dari penelitian ini nanti akan melahirkan produk yang akan dipakai oleh masyarakat dan akan memperkuat posisi kampus kita yang pada hari ini masih punya keunggulan di aspek riset dan di aspek publikasi. Saya kira itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan wabil khusus saya mungkin juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim LP2M ya, khususnya tentu Pak Kapus yang sudah mengawal proses tiga tempat duduknya yang sudah mengawal arah perjalanan kita. Tentu saya ingin mengatakan jangan puas ya dengan posisi seperti hari ini. Saya sendiri sebenarnya sebagai penanggung jawab di bidang itu ya, semakin kita berada di posisi yang semakin bagus, semakin tidak tenang. Dalam arti tidak tenang itu ada beban untuk mempertahankan, ada beban untuk membuktikan ya bahwa UIN itu nomor satu, risetnya itu buktinya seperti apa. Itu kan menjadi beban bersama kita juga. Dan saya yakin UIN Bandung punya potensi yang sangat hebat, peneliti-peneliti yang sangat luar biasa, dan kita juga bersyukur Pak Rektor juga punya kebijakan yang sangat mendukung kepada pengembangan penelitian. Berharap mudah-mudahan penelitian kita semakin maju, penelitian kita semakin berkualitas, dan semakin mengarah kepada arah dan tujuan penelitian UIN Sunan Gunung Putri Bandung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta nanti Pak Dr. Denny menjelaskan secara rinci seperti apa kebijakan-kebijakan yang terbaru terkait dengan penelitian 2022 ini ya. Dan mungkin satu lagi yang terakhir ya. Moga-moga prosesnya cepat dilakukan ya, di awal tahun tidak terlalu lama. Tentu tujuannya adalah untuk menghindar ya, dalam tanda kutip untuk menghindar refocusing di tahun 2022 ya. So, kalau sudah ada refocusing kembali, tentu yang menjadi korban adalah penelitian atau anggaran yang berbasis dari rupiah murni, yaitu dari BOPTA diantaranya adalah untuk penelitian. Marilah kita sukseskan penelitian UIN Bandung Litap Dimas 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1. Semoga arahan tersebut dapat kita implementasikan dalam proses penelitian dan hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia, khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Melanjutkan pada sesi penyampaian materi, sebelumnya kegiatan ini setidaknya memiliki harapan agar
tidak ada miskomunikasi antar peneliti dan aturan-aturan atau mekanisme yang harus dilalui oleh peneliti. Karena jika proposal penelitian sudah siap, akan tetapi tidak mengikuti SOP, bisa jadi proposal tidak dapat diproses, baik proses seleksi administrasi atau bahkan review proposal. Dan selain itu, mungkin nanti akan disampaikan tagihan-tagihan apa saja yang harus dan yang wajib dilaksanakan oleh peneliti agar penelitian ini dapat dianggap tuntas. Oleh sebab itu, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Husnul Qodim, MA. Tapi mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan kali ini beliau berhalangan karena alhamdulillah kemarin pada hari Rabu jam 16.15 istri beliau telah melahirkan seorang anak perempuan dengan berat 3,5 dengan operasi sesar. Oleh sebab itu mari kita doakan bersama semoga istri beliau dan keluarga beliau dan anaknya bisa menjadi anak yang solehah. Al-hadiniya wa kutina solehah. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfir lana. Terima kasih. Langsung saja melanjutkan ke materi sosialisasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sarbini MAG. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih saudara moderator Pak Wasik ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahim walaupun melalui media maya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Haji Ruslan Arwan MAG, para Wakil Rektor, para pimpinan, ini ada beberapa dekan, ada Bu Dekan, kemudian juga ada para wakil dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, bahkan ada juga wakil dekan 3, para kajur, para guru besar juga ada ini, beberapa guru besar, para kapus di lingkungan LP2M, juga yang saya hormati, dan juga para kapus di lingkungan UIN ya. Ini ada beberapa para kapus yang ikut terjun juga. Tak terlupakan para peneliti, tentunya Bapak Ibu dosen sebagai tameng pengembang ya, pengembang berkenaan dengan penelitian dan kemudian pengabdian, khususnya untuk mengembangkan Tridharma perguruan tinggi. Teman-teman yang ada di LP2M, ya, semuanya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Mohon izin saya tampil di sini mengatasnamakan Bapak Ketua LP2M, Dr. Husnul Qodim, yang hari ini seyoginya hadir beliau. Tapi karena mendampingi istri yang lagi melahirkan, tadi sudah diceritakan oleh Pak Wasik, dan sudah lahir istrinya, melahirkan istrinya, maksud saya. Alhamdulillah. Sehingga beliau tidak bisa hadir secara langsung di hadapan kita semua.
Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, izin share screen-nya dulu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak, sudah muncul. Kelihatan ya? Baik. Lihat ya. Di tahun 2021 kita mendapatkan penelitian double account ataupun dua penelitian ongoing yang 2020 dan kemudian penelitian 2021, dan itu semuanya lagi proses penyelesaian baik ongoing maupun yang Litapdimas 2021. Kemudian kita hari ini juga disodorkan dengan program penelitian Litapdimas di tahun 2022. Dan ini harus segera dibuka pendaftarannya, sehingga kemarin Pak Kapus ini menyampaikan untuk segera dilaksanakan sosialisasi berkenaan pelaksanaan pendaftaran bantuan Litapdimas di 2022 ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya bahwa penilaian Litapdimas ini kronologisnya seperti apa yang kemudian disampaikan disinggung tadi oleh Pak Wakil Rektor 1. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJM ya, tahun 2025-2025, ini mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Yang tahapannya di situ adalah masuk pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan penekanan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia berkualitas, dan kemudian kemampuan ilmu dan teknologi. Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam 3 fungsi utama perguruan tinggi yang kita sering dengar dan kita sering terapkan, kita sering upayakan, itu dengan bahasan Tridharma perguruan tinggi. Di dalamnya, kegiatan penelitian merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan tentu saja dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dan dalam menghadapi globalisasi. Dari situ merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, maka pemerintah membuat rencana induk riset nasional RIRN ya, yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun, yakni dari tahun 2017 hingga 2045. Dan juga agenda riset nasional ataupun ARN yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas di Indonesia. Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang tidak kalah penting di negara kita, maka merespon dengan menyusun dokumen agenda riset keagamaan nasional ataupun ARKAN. Ini berisikan arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Karena itu sejak tahun 2016
Kementerian Agama memunculkan program Litapdimas penelitian dan kemudian pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Kita sebenarnya Litapdimas ini sudah beberapa tahun lintas ya. Kalau tadi misalkan dari tahun 2016 maka beberapa tahun lintas dan kemudian masih berlanjut sampai tahun 2022. Gitu. Maka yang menjadi pertanyaan, kira-kira bedanya Litapdimas tahun 2022 dengan tahun 2021 ataupun 2019 dan sebelumnya ini di mana? Litapdimas tahun 2019 dan sebelumnya, maka penelitian, pengabdian masyarakat dan yang lainnya, semuanya itu berbasis SBM, ya. Satuan Biaya Masukan. Yang tentu kita sudah paham dan kita sudah tahu betul komponen-komponen SBM ataupun tuntutan-tuntutan dari SBM itu, sehingga kadang-kadang memang dari kita itu muncul betapa ribetnya begitu dengan penelitian yang berbasis SBM itu, yang pelaporan keuangannya pun itu harus begitu detail dan begitu rinci begitu. Ya. Tapi dalam konteks untuk kemajuan penelitian dan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, karena ini adalah menggunakan uang negara, maka saya pikir tampaknya kita semua tidak akan menjadi sebagai sebuah persoalan dalam hal tersebut begitu. Sementara untuk tahun 2021, Litapdimas ini terbagi kepada dua. Pertama ada yang ongoing, ini pengabdian, penelitian, dan yang lainnya itu berbasis SBM. Dan penelitian di 2021, khususnya yang anggaran 2021, yang kemarin kira-kira dianggarkan 4M, itu berbasis SBK, SKP, dan kemudian SBM. Kenapa double? Ya, nanti kita kembangkan lebih jauh. Karena aturan penelitian yang berbasis SBK sebenarnya baru muncul di tahun 2020 akhir. Ya. Sehingga penelitian yang tahun 2021 ini kita belum bisa melakukan penelitian berdasarkan SBK full karena masih masa transisi. Pun demikian, karena penelitian ini adalah bagian penelitian yang anggarannya cukup besar, biasanya menjadi satu bagian yang dibidik oleh para auditor. Oleh karena itu, maka penyiapan-penyiapan berkait dengan auditor, baik itu misalkan Irjen ataupun BPK, itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sehingga muncul penelitian yang 2021, itu kita coba komparasikan antara SBK dan kemudian SBM. Kita gabungkan di situ. Yang tahun 2021 di luar penelitian, misalkan pengabdian kepada masyarakat atau dengan yang lainnya, maka pendekatannya berbasis SBM. Ya. Sementara untuk Litapdimas di tahun 2022, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini penelitiannya berbasis SBK ANSI. Tidak ada istilah-istilah SBM, khususnya untuk penelitian ya. Khususnya untuk penelitian. Tetapi pengabdian masyarakat dan yang lainnya ini masih berbasis SBM. Jadi yang tahun 2022 ini dipilah menjadi dua, pendekatan SBK dan kemudian pendekatan SBM, ataupun berbasis SBK ataupun berbasis SBM. Yang berbasis SBK itu hanya khusus untuk penelitian. Kemudian yang berbasis SBM, maka itu di luar penelitian. Begitu.
Baik. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa sih B yang dimaksud dengan penelitian berbasis SBM tersebut? Penelitian berbasis SBM itu adalah penelitian yang berbasis pada standar biaya masukan. Yang menjadi biaya masukan menurut SBU, ya, maka salah satunya pertama ini pelaporan berbasis masukan. Di antaranya pelaporan substansi menjadi pokok, kemudian pelaporan keuangan harus rinci, detail, dan menjadi pokok juga. Kemudian pelaporan berupa manual paper. Dan pencairan keuangannya ini dilakukan 2 tahap. Dan tampaknya pola ini masih kita lakukan khususnya di tahun 2021 yang mendapatkan bantuan dari anggaran ongoing 2020. Tentu pelaporannya itu harus mengikuti arahan-arahan yang dikembangkan dengan SBM tersebut. Terkecuali yang 2021-nya ya, yang bukan ongoing. Maka itu mengikuti SBK untuk penelitiannya dan kemudian SBM untuk di luar penelitiannya. Bagaimana dengan penelitian berbasis SBK, standar biaya keluaran itu? Ada beberapa tuntutan yang kemudian menjadi pengeluaran ataupun keluaran dari penelitian berbasis SBK ini, dan kemudian harus dijadikan sebagai sebuah laporan bagi kita. Yang paling pertama, pelaporan substansi ini menjadi pokok dan berlaku paperless. Kalau dulu misalkan masih berbentuk misalkan buku dummy aja, kemudian pelaporan saja, kemudian dikirim ke LP2M itu sebagai bukti bahwa telah melakukan kegiatan penelitian. Sekarang sepertinya tidak cukup seperti itu. Karena nanti akan dipantau betul melalui Litapdimas yang terkoneksikan dengan pusat ya, dengan Kementerian Agama. Karena itu pelaporannya itu paperless ini sudah diberlakukan. Baik itu misalkan berbentuk buku dummy ataupun dummy book ataupun misalkan haki, publikasi, bahkan mungkin sampai kepada hak paten. Ini menjadi sebagai sebuah bagian dari keluaran, gitu ya. Bagian dari keluaran. Tentu dikondisikan, disesuaikan dengan klaster masing-masing. Nanti Pak Kapus Litpen akan menjelaskan lebih detail dari masing-masing klaster berkenaan dengan targetan dari keluarannya itu. Kemudian yang selanjutnya, pelaporan keuangan ini bersifat penunjang. Walaupun misalkan ini pelaporan keuangan bersifat penunjang, karena kita masih menggunakan masih menggunakan anggaran dari rupiah murni, dan ini menjadi satu sorotan bagi para auditor, maka tampaknya pelaporan keuangan yang bersifat lengkap pun itu harus dijadikan sebagai sebuah persiapan bagi kita. Nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih khusus berkenaan dengan pelaporan keuangan bersifat penunjang itu. Selanjutnya bahwa pencairan anggaran kalau di SBK ini dilakukan secara sekaligus. Khususnya untuk anggaran penelitian yang di bawah 100 juta dan anggaran penelitian yang di atas 100 juta, maka itu 2 tahap. Dan kita sudah mencoba untuk melakukan ini pada tahun 2021 kemarin, yang anggaran di 2021 yang bukan ongoing, itu pencairannya itu sudah satu sekaligus ataupun satu kaligus. Ya. Jadi dari kita diajukan ke KPKN dan dari situ pengajuannya secara sekaligus dicairkan, sudah masuk ke rekening, tetapi di situ atas
kesepakatan bersama dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja dan kemudian kewaspadaan terhadap penggunaan anggaran biaya negara, maka itu 70%-nya bisa diambil atau bisa dicairkan secara langsung, yang 30%-nya tertahan dalam rekening bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu. Jadi secara aturan memang itu sudah dicairkan secara sekaligus untuk tahun 2021 juga kemarin. Tentu untuk tahun 2022 juga aturannya seperti begitu, maka kami tidak bisa melebihi dari aturan-aturan yang selama ini dijadikan sebagai regulasi dalam pelaksanaan penelitian di Satker UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Gitu. Apa yang menjadi dasar hukum tentang SBK ini? SBK ini bukan SKB ya. Ada 4 ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2020. Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7.322 tahun 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4.743 tahun 2021. Khusus untuk SBK yang 2022, maka keputusan yang kita gunakan itu adalah aturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4.743 tahun 2021. Baik. Poin apa saja dari ketentuan penelitian SBK itu yang kemudian menjadi poin-poin pokok ya dalam penelitian berbasis SBK itu? Yang pertama, bahwa SBK ini diberlakukan hanya penelitian yang bersumber dari RM. Penelitian yang bersumber dari RM ini adalah yang biasa kita sebut dengan rupiah murni ataupun BOPTN yang anggarannya bersumber dari pemerintah, begitu. Dari pemerintah. Ya, kita belum tahu untuk Pagu 2022 ini karena dari Kementerian Agamanya juga belum menurunkan, tapi ada informasi insya Allah dalam waktu dekat itu akan segera diturunkan berapa pagu BOPTN ataupun rupiah murni untuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung atau khususnya untuk penelitian begitu ya, khususnya untuk penelitian. Yang kedua, mekanisme dan klasternya ini terbatas. Jadi kita terbatas hanya pada 5 klaster. Nanti insya Allah Pak Kapus Litpen akan lebih menjelaskan akan lebih detail ya. Dan yang ketiga, satuan biayanya ini merujuk pada SBK. Ya. Dan yang keempatnya adalah pembayaran dan LPJ itu menginduk pada PMK nomor 203 tahun 2020. Gitu. Ya, ini penjelasannya tadi. Yang disebut dengan sumber dana itu ada rupiah murni yang biasa kita sebut dengan BOPTN ataupun bantuan operasional perguruan tinggi negeri begitu. Ya, kemudian klasternya yang 5 ini nanti lebih rinci Pak Kapus akan mengembangkannya. Ada riset pembinaan kapasitas, ada riset dasar, ada riset terapan, ada riset pengembangan, ada kajian aktual strategis, Dan satuan biayanya, maka ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 ya, tahun 2020 tentang standar biaya keluaran di tahun 2021. Kemudian untuk pembayarannya dasarnya tadi telah disebutkan itu PMK 203 tahun 2020. Apa yang kemudian menjadi tuntutan dalam dokumen LPJ untuk penelitian SBK ini yang kemudian menjadikan sebagai sebuah tuntutan. Pertama, surat keputusan tentang penerima bantuan. Yang kedua, kontrak penelitian. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian. Kemudian berita acara pembayaran.
kemudian kwitansi, dan kemudian surat pernyataan tanggung jawab belanja ataupun SPTB. Begitu. Jadi ini yang menjadi tuntutan dokumen berkenaan dengan bukti-bukti pelaksanaan penelitian kita yang berbasis SBK itu, yang kemudian nanti akan menjadi basic auditor para auditor tentu saja ya, para auditor begitu. Tapi tentu saja karena kita masih menggunakan anggaran dari pemerintah, maka tentu kita harus melengkapi juga pelaporan-pelaporan keuangan, karena takutnya nanti ditanya berkenaan dengan pelaporan keuangan yang kemudian memang di situ lengkap begitu. Tampaknya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Dr. Sarbini, MAG. Sebelumnya mengingatkan kepada para peserta, jikalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau kolom komentar. Insya Allah nanti ketika sesi kedua sudah selesai akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Melanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kapus Penelitian kepada Bapak Dr. Denny Miharja, disilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Warek 1 ya, para wakil rektor, Bapak dan Ibu dekan, Bapak dan Ibu wakil dekan ya, para ketua prodi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen semuanya yang hadir pada kegiatan Zoom meeting siang hari ini. Tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerjasamanya sehingga pada pagi menuju siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat penting saya kira untuk bisa disampaikan kepada dosen yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan juga dalam konteks saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran pada mahasiswa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu dosen masih bisa berpartisipasi dalam kegiatan Zoom. Kemudian yang kedua tentu tadi sudah disampaikan dalam konteks kebijakan ya oleh Pak Ketua atau yang diwakilkan pada Bapak Sekretaris terkait dengan penelitian Litap Dimas ya, baik tahun 2020, ongoing 2021, kemudian Litap Dimas 2021 dan juga rencana tahun 2022. Sebelum disampaikan beberapa hal yang sangat penting, saya kira kami dari LP2M mengingatkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menerima bantuan penelitian Litap Dimas yang ongoing 2021 dan Litap Dimas 2021, mohon untuk memperhatikan agenda progres ya dari masing-masing bantuan tersebut ya. Untuk yang Litap Dimas 2021 tentu kita pada saat ini sudah memasuki untuk laporan antara. Jadi dimohon untuk menyampaikan laporan antara sesuai dengan waktu yang ditentukan karena itu juga bagian dari progres yang harus dilaporkan dan nanti rencananya kalau itu sudah dilaksanakan maka mulai tanggal 1 Oktober yang 30% itu kita buka blokirnya. Kemudian yang kedua untuk yang ongoing, yang tadinya kita memang
agenda itu di bulan September tanggal 22 ya, karena berbagai hal, terutama adalah adanya pandemi dan juga perpanjangan PPKM, maka kami mengambil langkah untuk adanya perpanjangan 1 bulan. Jadi dimohon nanti untuk laporan akhir yang Litapdimas ongoing ya, itu sampai tanggal 22 Oktober. Jadi mohon juga disiapkan. Ini kenapa kami perlu disampaikan di awal, karena kita akan menghadapi seleksi proposal 2022. Jadi jangan sampai kita punya tagihan sehingga nanti akan menumpuk ya. Sehingga untuk yang 2022-nya nanti ya itu juga tidak akan maksimal ya. Jadi mohon pada Bapak dan Ibu para peneliti yang sudah mendapatkan bantuan untuk memperhatikan agenda ya terkait dengan laporan antara dan juga laporan akhir. Tentu kami juga sampaikan bahwa semuanya dosen itu berhak untuk mengikuti seleksi proposal atau mengajukan proposal ya untuk tahun 2022. Karena itu tidak akan jadi double account karena beda tahun. Jadi silakan makanya diselesaikan dulu yang di 2021-nya, maka silakan kemudian diajukan di 2022. Tentu di 2022 ini ada 2 yang bisa kita ikuti, yaitu Satker Diktis Pusat dan juga Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Untuk Satker Diktis saya kira ini sudah dibuka ya, sudah dibuka pelaksanaannya ya, sudah dibuka pelaksanaan pendaftarannya. Maka untuk yang Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung kita baru melakukan sosialisasi hari ini juga atas adanya kejelasan ya. Artinya kenapa kita tidak mengikuti agenda yang persis sama yang ada di Juknis SK Dirjen nomor 4743 tahun 2021 tentang Juknis Litapdimas berbasis SBK ya tahun 2022. Karena memang untuk Satker, pagu indikatifnya kan belum turun. Sehingga kami sangat hati-hati dalam konteks menyikapi ini gitu ya. Khawatir ketika misalkan kita sampaikan di awal, ternyata pagu indikatif tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya ini adalah bentuk sosialisasi. Tapi karena kemarin kita sudah ada pertemuan dengan Kasubdit di Bogor, maka Satker juga harus segera melakukan pembukaan pendaftaran gitu ya. Maka kita akan mencoba tanggal 1 Oktober akan memulai pendaftaran proposal untuk tahun 2022. Tentu secara umum Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu silahkan bisa mengajukan 2 proposal, baik ke pusat ataupun ke Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung. Silahkan ya. Tentu silahkan nanti dengan susunan yang keanggotaan yang berbeda. Tapi walaupun mengajukan 2, tetap nanti tidak bisa dua-duanya diambil. Jadi kalau misalkan di pusat lolos, kemudian di Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung, maka dipilih salah satu gitu. Karena itu akan terjadi double count ya, walaupun di pusat dan di Satker, karena di tahun yang sama. Nah, itu. Jadi mohon ini juga diperhatikan. Jadi silakan boleh mengajukan 2 proposal, tapi ketika lolos di dua-duanya maka harus memilih gitu. Memilih. Kemudian yang kedua tentu untuk ini juga ya sering menjadi polemik ya. Artinya ketika misalkan di Satker UIN sebagai ketua, kemudian di pusat sebagai anggota, itu bagaimana posisinya? Itu tetap tidak bisa ya. Jadi nanti yang akan diloloskan itu adalah yang betul-betul memiliki ajuan yang sesuai gitu ya, sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian secara umum juga nanti ada keterlibatan mahasiswa ya, karena kita juga merujuk untuk bagaimana prodi-prodi itu diuntungkan dengan adanya penelitian Litapdimas ini. Jadi nanti di Litapdimas, di akun Litapdimas itu ada keharusan kita juga mengikut sertakan mahasiswa. Dan bagi Bapak Ibu dosen yang belum memiliki akun ataupun ID Litapdimas, itu segera silakan datang ke LP2M untuk mengajukan ID Litapdimas ya untuk diproses.
Karena nanti yang meng-approve itu di Satker ini. Oke, dilanjut Pak Wasik untuk itunya, slide-nya yang kedua. Terus yang ketiga, saya kira ini pendahuluan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris. Ini Bapak dan Ibu, saya kira untuk klaster untuk yang di Diktis itu bisa dilihat di Diktis ya, di SK Dirjen. Itu silakan mana saja yang ditawarkan. Untuk yang klaster UN Sunan Gunung Jati Bandung, kita tidak membuka seluruh klaster. Kenapa kita tidak membuka seluruh klaster? Karena memang anggaran yang ada di kita itu tidak bisa mengayomi untuk semua klaster dibuka. Tapi kita pilih untuk klaster-klaster tertentu gitu ya. Di sini kan jumlah klaster itu ada 5 ya. Kemudian dari 5 itu diturunkan menjadi beberapa jenis klaster. Yang pertama yang akan kita buka untuk klaster UN Sunan Gunung Jati Bandung adalah penelitian pembinaan kapasitas ya. Ini kuota yang kita rencanakan itu adalah 30 ya. 30 judul. Tentu tadi sudah disampaikan laporan keuangannya sudah berbasis SBK ya, karena ini masuk kategori penelitian. Kemudian tagihannya ini adalah jurnal Sinta 5 ya. Jadi Sinta 5, kemudian buku ber-ISBN, buku Dami dan HKI. Saya kira ini di Juknis Dirjen yang nanti akan kita turunkan ke Juknis Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung akan jelas gitu ya, apa yang tagihan apa yang diminta ya dari setiap klaster ini. Tentu untuk pembiayaan ya, kalau di SK Dirjen 4743 itu sudah jelas ya. Kalau dulu ada batas minimal dan batas maksimal. Kalau hari ini setiap klaster itu ditentukan dengan batas maksimal. Misal di penelitian pembinaan itu maksimal 20 juta. Maka pemberlakuannya itulah dari 0 sampai 20. Ketika misalkan proposal Ibu layak dibiayai misalkan 10 juta, nah kita tidak melanggar dengan juknis yang ada ya, karena maksimal yang diambil 20 juta. Jadi dari 0 sampai 20. Itu juga bisa dibaca di SK Dirjen. Kemudian yang kedua, ini penelitian dasar program studi ya. Kuotanya 36, ini keuangannya SBK, kemudian jurnalnya Sinta 4. Ya, ini ISBN dan HKI ya. Kenapa kita memunculkan kuota? Ya supaya nanti dosen bisa melihat ya mana kuota yang tersedianya banyak dan juga yang sedikit gitu ya. Jangan sampai nanti hanya tertuju pada satu klaster sehingga klaster yang lain tidak banyak yang mengajukan gitu ya. Nah, maka kita sampaikan kuota ini. Kuota ini disesuaikan dengan usulan ya. Ini usulan KKL yang sudah kita ajukan. Mudah-mudahan nanti pas disetujui sesuai gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, ya paling ada pengurangan. Nah, jadi mohon dimaklumi nanti ke depannya gitu. Kemudian yang ketiga ini penelitian dasar interdisipliner. Saya kira ini kuotanya cukup lumayan ya, di paling banyak ini 45 ya. Ini tentu laporan keuangannya SBK, ini jurnalnya artikel Sinta 3 ya. ISBN dan HKI. Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Agama sekarang sudah membuka ya Morabase ya. Morabase itu adalah database ya, bank data artikel untuk mempertemukan artikel peneliti dengan jurnal yang dituju. Jadi silakan nanti Bapak Ibu artikel-artikel yang sudah dibuat itu bisa dimasukkan ke Morabase, tapi dengan catatan plagiasinya mohon untuk dicek dulu gitu. Jangan sampai plagiasinya terlalu di luar itu ya toleransi, tapi harus dicek karena itu akan menjadi data nasional untuk Kementerian Agama. Ini 45 saya kira untuk kuota yang interdisipliner. Kemudian untuk pengembangan pendidikan tinggi ini kuotanya 25 ya. Ini SBK, jurnalnya Sinta 2. Kenapa kami munculkan tagihan jenis jurnalnya? Supaya Bapak Ibu sudah sejak awal sudah memikirkan gitu ya. Kalau misalkan nanti yang kapasitas ingin Sinta 3 ya tidak menjadi masalah, tapi ini yang maksimalnya gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya kolaborasi antar perguruan tinggi, ini kuotanya 5 ya. Kemudian SBK karena ini tagihannya adalah Scopus ya, Thomson Reuters dan lain-lain ya. Ini karena apa? Karena pembiayaannya memang lumayan besar. Jadi disesuaikan dengan biaya yang nanti akan diperoleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kalau Scopus tentu bantuannya juga besar. Kemudian yang ke-6 ini penelitian terapan pengembangan nasional. Saya kira kuotanya ada 12. Ini SBK juga tagihannya adalah Scopus ya dan lain-lain. Kemudian yang ke-7 penelitian terapan kajian strategis nasional. Nah, ini beda ya antara yang ke-6 dan yang ke-7. Untuk pembiayaannya ya, untuk pembiayaannya. Nanti bisa dilihat di itu ya di SK Dirjen. Jadi silakan Ibu Bapak bisa membuat RAB sesuai yang ada di SK Dirjen yang maksimal gitu ya. Tapi ketika misalkan disetujuinya tidak maksimal, ya itu tergantung dari reviewer nanti yang menilai layak untuk dibiayai berapa. Kemudian yang selanjutnya ini masuk ke kategori pengabdian ya, yang tadi oleh Pak Sekretaris sudah disampaikan. Jadi kalau penelitian itu berbasis SBK, tadi juga jenis SBK, bagaimana cara menyusun laporannya sudah sangat jelas. Kemudian kalau pengabdian ini berbasis SBM ya. SBM. Jadi yang berbasis SBM itu adalah pengabdian dan jurnal ya. Ini pengabdian tidak semua kita tampilkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini ada berbasis program studi ada 10 ya. Kemudian pendampingan masyarakat ini 5 judul ya. Kemudian stimulan pendampingan komunitas itu 4 judul. Kemudian penulisan buku itu 7. Penulisan buku ajar 10 dan pengabdian masyarakat berbasis pesantren dan madrasah ini 7. Ini yang berbasis pesantren dan madrasah ini klaster baru ya. Jadi kemarin hasil pertemuan di Bogor, yang penting ada beberapa klaster yang di pusat itu dikompetisikan di Satker PTKIN gitu ya. Alhamdulillah kita sudah ambil ini. Termasuk juga nanti ada bantuan-bantuan untuk pengembangan jurnal. Dilanjut Pak Wasik. Ini saya kira yang perlu diperhatikan untuk jadwal kegiatan Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang di Satker kita di UN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi hari ini kita sosialisasi mulai besok tanggal 1 Oktober silakan Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan proposalnya itu bisa mengupload ya. Tapi perlu diperhatikan plagiasinya gitu ya. Kita mentolerir sampai 35%. Jadi kalau di bawah 35% berarti lolos, kalau di atas berarti tidak lolos. Ini kita punya waktu sekitar 2 minggu ya untuk pelaksanaan pendaftaran proposal. Karena nanti kalau di atas tanggal 14 itu bisa jadi akan ditutup gitu ya, akan terkunci akun Litap Dimasnya. Makanya kalau misalkan nanti masih terbuka, masih juga dibuka, tapi kita tetap nanti histori pendaftaran proposal Ibu sekalian bisa dicek gitu. Jadi kalau misalkan tanggal 15-nya masih dibuka atau 24 lewat 15 itu akan kelihatan historinya. Jadi mohon ini waktu-waktu seperti ini diperhatikan. Nah, ini saya kira seleksi administrasi tanggal 15-30 Oktober. Kemudian pengumuman kelulusan administrasi 31 Oktober saya kira ini kita lakukan. Kemudian penjadwalan review proposal oleh reviewer ini 1 sampai 8 November. Kemudian review isi proposal 9 sampai 20 November. Kemudian pengumuman kelulusan review isi proposal ini 25 November gitu ya. Kemudian seminar proposal ini 5 sampai 15 Desember, kemudian pengumuman nominal 27 Desember. Ini adalah waktu-waktu yang kita agendakan untuk seleksi proposal di tahun 2022. Jadi bahasa Kementerian Agama itu
ketika 2002 akan melakukan penelitian, maka H-1 itu kita sudah melakukan seleksi. Nah, sehingga di 2022 itu tinggal pelaksanaan penelitiannya ya. Itu saya kira ini yang akan berlaku di satker kita ya waktu-waktu ini, tapi juga nanti mempertimbangkan kondisi pandemi ya, ini juga perlu diperhatikan. Dilanjut Pak Wasik. Nanti kalau misalkan seleksi ini sudah dilakukan, sudah ada nomine, kemudian kita buatkan SK-nya, maka kita harapkan di awal tahun ketika RKKL sudah turun, kita langsung mengadakan tanda tangan kontrak gitu ya. Sehingga tadi yang diharapkan oleh Pak Warek 1, jadi di awal tahun itu kita sudah maksimal untuk melakukan penelitian. Nah, ini penelitiannya Maret sampai September ya. Kemudian monitoring dan evaluasinya Mei Juni 2022, progress reportnya Mei Juni 2022 ya. Kemudian hasil luaran bantuan September 2022 dan penyerahan laporan akhir Oktober 2022. Nah, ini saya kira agenda yang akan kita lalui untuk di 2022 dengan seleksi proposal di 2021. Terus dilanjut Pak Wasik. Ini yang di Satker Diktis, kami hanya mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi di awal, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan 2 proposal, baik ke Satker Diktis ataupun ke kami ya, ke Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya kira kalau yang di Satker Diktis ini sudah dimulai, sudah dibuka pendaftarannya hari Jumat kemarin, jadi silakan diikuti untuk pengajuan proposal ke pusat juga gitu ya. Ini saya kira tanggal-tanggal yang sudah kami sinkronkan dengan agenda yang ada di Diktis. Saya kira ini bisa dibaca ya, di SK Dirjen juga sudah muncul. Maksud kami ditampilkan bahwa Bapak dan Ibu itu boleh mengajukan 2 proposal gitu. Tapi dengan ketentuan kalau lolos dua-duanya nanti tinggal memilih. Oke, lanjut Pak Wasik. Ini saya kira untuk ketentuan proposal ya, ketentuan proposal yang harus diperhatikan ya. Bahwa ini yang dimaksud satu proposal itu yang dikirim ke kami ya, ke Satker. Itu kalau yang tidak mengikut sertakan anggota itu hanya klaster pembinaan kapasitas, itu hanya 1 orang. Untuk yang lainnya itu harus ada ketua dan anggota ya, dan disilakan Bapak dan Ibu nanti menyertakan mahasiswa ya. Jadi kalau nanti dibuka di akun Litap Dimas itu ada kolom mahasiswa ya, itu tadi ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan prodi dalam akreditasi. Nah, ini secara umum untuk proposal terdiri dari 2 ya, proposal naratif saya kira yang sekurang-kurangnya di dalamnya proposal itu memuat judul penelitian, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ini kajian terdahulu yang relevan, kemudian konsep atau teori yang relevan, metodologi penelitian, rencana pembahasan, waktu pelaksanaan, anggaran penelitian, kemudian organisasi pelaksana, ya ketua dan anggota, kemudian daftar pusaka. Ini saya kira yang sudah baku ya, setiap kita mengajukan proposal pasti ada poin-poin ini. Kemudian yang kedua, proposal keuangan ya, artinya ini RAB ya. Jadi RAB silakan nanti bisa merujuk ke SK Dirjen, tapi jangan sampai melebihi batas maksimal. Jadi kalau misalkan klaster kapasitas itu 20, maksimal 20. Jadi kalau misalkan nanti disetujuinya 15 ataupun 10 ataupun 13 ya itu sesuai dengan penilaian kami dan juga RKKL yang disetujui gitu ya. Jadi tidak mutlak harus 20. Begitupun pembiayaan klaster-klaster yang lainnya gitu ya. Ini saya kira untuk RAB nanti memuat 3 hal, yaitu tahap penelitian, pelaksanaan penelitian. Saya kira ini sudah baku ya, sudah jelas. Kemudian yang paling penting ya supaya proposal kita maju ke penilaian berikutnya itu tentang plagiasi. Plagiasi ini 35% ya, batas maksimal ya toleransinya. Jadi kalau di atas 35 ya mohon maaf itu tidak bisa
ikut sertakan. Dan kemungkinan ya kami untuk tahun sekarang ini akan melibatkan reviewer dari perguruan tinggi lain ya. Jadi bisa disilang gitu ya. Jadi tidak semuanya dari reviewer kita yang dimiliki, tapi kita juga nanti disilang dengan reviewer dari perguruan tinggi lain ya untuk menjaga kualitas dari proposal yang Bapak Ibu sekalian masukkan. Terkait dengan tema-tema saya kira tadi sudah disampaikan ya, kita masih menginduk ke tema yang ada di Arkan ya, yang di Kementerian Agama. Saya kira nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan ke situ. Termasuk yang misalkan dari Saintek yang belum muncul, saya kira nanti bisa dipoles ya, disesuaikan saja. Karena proposal yang masuk tentu itu akan menjadi bahan yang harus kita seleksi gitu. Jadi silakan diajukan saja. Kemudian Pak Wasik selanjutnya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian tahapan-tahapan proposal saya kira sudah biasa ya. Yang jelas apabila Ibu Bapak itu lupa password ataupun lupa username, itu silakan segera menghubungi Pak Wasik ya sebagai admin Satker di UN Sunan Gunung Jati Bandung ya, bahwa kita akan bisa menyelesaikan untuk kendala-kendala teknis, termasuk yang belum punya ID Litap Dimas itu bisa daftar langsung, nanti di-approve oleh Pak Wasik gitu ya, oleh kita di sini. Ini saya kira tata cara untuk pengajuan proposal ya, jelas saya kira ini sudah bisa kita lakukan. Jadi insya Allah setelah sosialisasi hari ini Bapak dan Ibu itu bisa mendaftarkan proposalnya mulai besok ya, hari Jumat kita buka pendaftaran. Jadi silahkan diperhatikan susunan ketuanya, jangan sampai ada yang double ya. Jadi kalau misalkan mengajukan 2 kelompok ke pusat ataupun ke Satker UIN ya, itu diperhatikan komposisi keanggotaan gitu ya. Komposisi keanggotaan jangan sampai nanti kita terkendala dalam hal keanggotaan peneliti gitu ya. Itu saya kira penjelasan sementara dari kami. Ini sudah sangat jelas. Nanti kami akan menyampaikan sosialisasi ini kepada dekan ya, untuk di-share juga di fakultas masing-masing agar semua dosen itu bisa mengikuti seleksi ini semua gitu ya. Jadi jangan sampai hanya terbatas pada yang sudah memperoleh gitu ya, itu lagi. Nah, kita ingin semuanya merata, semua dosen yang belum kebagian silahkan kita berkompetisi untuk mengikuti seleksi di pusat ataupun di Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Tentu dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi karena ada seleksi administrasi, itu mohon juga diperhatikan. Plagiasinya juga mohon diperhatikan dan sebagainya. Insya Allah saya kira kita ingin yang maksimal. Yang penting pendistribusiannya nanti adalah banyak yang terlibat gitu ya, daripada jumlah klasternya untuk kuotanya sedikit tapi tidak banyak melibatkan keseluruhan dosen. Sehingga kami dalam menentukan kuota ini dan juga dalam menentukan pembiayaan itu betul-betul ingin banyak yang terlibat dalam penelitian Litap Dimas ini. Dan terkait yang disampaikan oleh Pak Warek 1 ya, kita juga sudah punya roadmap dan juga RIP untuk nanti akan segera dibahas di Senat untuk RIP-nya. Untuk hal yang lain saya kira nanti kita berkembang saja. Betul bahwa kita di LP2M ya khusus untuk publikasi karena memang basisnya itu adalah dari riset. Jadi mohon juga diperhatikan termasuk hasil-hasil output yang sebelumnya yang belum di-upload ke akun Litap Dimas itu juga untuk segera disampaikan ke akun Litap Dimas masing-masing supaya nanti ke data oleh pusat gitu ya. Itu saja sementara Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau misalkan penjelasan ini belum bisa memberikan pencerahan, tapi nanti kita sharing saja untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Kapuslip. Melanjutkan ke sesi berikutnya yakni diskusi atau menjawab pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik dari FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Ini saat Ketua SPI beserta staf menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi laporan keuangan beberapa waktu lalu, tersirat kekhawatiran SPI pada saat audit BPK dan Dirjen, karena lingkup penelitian ini dianggap menarik untuk diungkap. Oleh karena itu, mohon ada persamaan persepsi antara LP2M, SPI, dan BPK atau Irjen tentang pertanggungjawaban penelitian berbasis SPK ini, sehingga penerima dana penelitian tidak terbagi konsentrasinya. Mungkin itu usulan. Kayaknya Pak melanjutkan ke selanjutnya. Bismillah, izin bertanya dari Bapak Dadang Hussein Sobana, apa berbeda aplikasi Litab Binmasnya untuk daftar ke pusat sama Satker UIN? Ini saya kira sama Pak, Bapak Dadang Hussein. Selanjutnya, nah ini Pak, mungkin mohon pencerahan Pak dari Bapak Ramadhani Irma dari Pak Lupi. Mohon pencerahannya Pak, apabila pengajuan penyusunan buku bahan ajar, apakah juga mengujikan proposal dengan sistematika yang sama dengan proposal penelitian? Mungkin itu dulu Pak, yang apakah sama dengan proposal penelitian? Ya, mangga Pak Sekretaris pada Baik, ya nanti Pak Kapus menguatannya. Pertama dari Pak ini ya, Pak Ahmad Taufik ini, berkait dengan sinergik antara LP2M, kemudian SPI, kemudian auditor yang berkenaan dengan SPK ini. Memang kita selama ini sinergik dengan SPI karena memang kekuatan untuk berkenaan pelaporan itu suhunya ada di SPI begitu, dan kami selalu berkomunikasi dengan SPI tersebut berkenaan dengan pelaporan-pelaporan yang pelaporan penelitian ini. Karena itu yang 2021 kemarin itu masih berbentuk pelaporannya itu adalah pelaporan lengkap dengan keuangannya itu. Untuk yang tahun 2022 ini kan masih sosialisasi ya Pak Taufik. Jadi karena masih sosialisasi dan kemudian perjalanan penelitiannya pun belum berjalan, belum masuk ongoing, anggarannya pun belum ini, maka tentu saja sifatnya ini hanya sosialisasi begitu. Sosialisasi yang tentu tadi juga kami menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi berkenaan dengan auditor tersebut, karena ini adalah pertanggungjawaban keuangan negara yang sangat sensi, gitu kan, kata Pak Ketua SPI kemarin ini, dan menjadi satu bidikan para auditor, maka itu menjadi bahan yang tidak kalah pentingnya juga begitu, tidak kalah pentingnya juga. Tapi ini masih sosialisasi tentu saja, masih sosialisasi yang berkenaan dengan SBK yang tadi itu begitu. Jadi pada prinsipnya tidak ada istilah beda pendapat ataupun misalkan beda persepsi kami LP2M dengan SPI begitu, karena memang kami selalu koordinasi berkenaan dengan pelaporan penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan seksi bagi para auditor itu ke SPI, sehingga kami menyampaikan juga hasilnya kepada para peneliti begitu. Saya pikir itu ya Pak Ahmad Taufik. Yang dua pertanyaan tadi tampaknya lebih tepat Pak Kapus untuk yang menjawabnya ya. Silakan Pak Kapus. Ya, terima kasih. Saya kira untuk ya penelitian yang akan kita lakukan ke depan memang perlu dipersiapkan secara matang ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak kemudian menghasilkan apapun. Nah, jadi sebenarnya prinsip dari SBK itu adalah adanya output dan outcome yang sangat jelas gitu ya, sesuai dengan tagihan yang tadi. Jadi kalau misalkan nanti untuk pelaporan keuangan, saya kira kalau di SBK itu memang tidak serumit yang SBM. Hanya dengan cukup
kwitansi, kemudian berapa penggunaan baik pra pelaksanaan ataupun pas pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan. Kemudian ketika ada sisa, itu sudah menjadi milik peneliti ya. Asal nanti outputnya sudah mantap gitu. Jangan sampai outputnya tidak ada. Itu prinsip dari SBK sebenarnya. Adapun yang 2021 yang ongoing, karena memang tadi juga sudah disampaikan ya bahwa itu adalah SBM, jadi kekhawatiran dari kita ya ketika misalkan masih menggunakan SBM yang ongoing itu, jadi para peneliti itu masih masih menginginkan bagaimana pola-pola SBK untuk yang ongoing. Makanya kemarin kami sempat ngobrol dengan SPI, jadi kita clearkan bahwa yang ongoing itu masih dengan SBM. Kemudian yang 2021 juga tadi juga sudah disampaikan menggunakan SBM, kemudian SBK juga disiapkan gitu ya. Jadi bisa dua pola itu. Yang jelas bagi kami untuk LPJ keuangan nanti harus di laporan akhirnya itu harus ke SPI dulu ya. Harus ke SPI dulu sebagaimana biasa nanti ditelaah oleh SPI ketika sudah ada berarti ada tanda terimanya. Ini adalah untuk menjaga hal-hal dalam konteks pemeriksaan. Karena betul bahwa Irjen dan BPK itu sangat sangat memperhatikan betul terhadap bantuan yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk ya ada dalam konteks pengajuan proposal ya, dalam konteks ini ada tadi saya sempat baca di chat tentang pembagian struktur ketua dan anggota. Saya pikir ini bisa dimusyawarahkan di fakultas Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana yang dulu KTI itu silakan supaya nanti tidak berebut anggota dari satu proposal yang diajukan, itu bisa dibicarakan di tingkat fakultas dengan Pak Dekan ataupun Pak OADEK-nya agar semua dekan agar semua dosen itu ikut serta dalam penelitian ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada dosen yang saling berebut untuk keanggotaan atau misalkan ada dosen yang tidak bisa mengikuti. Dan itu juga nanti untuk lintas keilmuan itu silakan juga bisa dilakukan gitu ya. Yang jelas untuk penerimaan proposal saat ini saya pikir alurnya sudah sama dengan yang di pusat ya. Jadi silakan saja nanti di-upload. Kalau misalkan ada kendala nanti silakan hubungi Pak Wasik gitu ya. Kemudian apa lagi tadi ya yang belum? Ini Pak mungkin untuk pengajuan proposal ke Diktis dan ke UIN, apakah judulnya harus berbeda atau bisa sama? Oh iya. Dan satu lagi Pak, mungkin karena sama-sama pengajuan ke pusat, ini apabila kedua proposal itu lolos, apakah otomatis salah satu dibatalkan atau bisa digantikan sama orang lain? Oh ya, ini hasil kemarin kita rapat dengan Diktis ya, forum Kapus Litpen. Silakan diajukan proposal ke Satker Diktis ataupun ke Satker PTKIN ya atau PTKI ya. Tentu yang bagus itu adalah proposal yang berbeda gitu ya. Proposal yang berbeda dan juga keanggotaan yang berbeda ya. Kalau misalkan nanti ada dua proposalnya dua-duanya lolos, kemarin saran dari Diktis itu tinggal memilih ya, jadi tidak bisa digantikan dengan keanggotaan yang baru ya, karena itu kan sudah terekap oleh sistem Witabdimas gitu ya, jadi tidak bisa di pertengahan jalan itu digantikan dengan anggota yang baru ya, baik ketua ataupun anggota. Nah, jadi tinggal memilih saja gitu, tinggal memilih saja. Jadi kalau Ibu minatnya di pusat, ya silahkan dilanjut di pusat. Yang di Satker berarti tidak dilanjut ya, dan itu tidak bisa digantikan gitu. Itu saya kira Pak Wasik. Ya Pak, mungkin ini perlu ada tanggapan mungkin dari Pak. Ini dari Bu Dewi Kustanti. Sebelum melanjutkan ke proses diskusi langsung, mungkin ada Pak Adam Malik dan Bu Neneng yang sudah angkat tangan. Ini Bu Dewi Kusnanti menanyakan apakah kuota tidak ditambah lagi setiap klaster mengingat tidak ada perubahan dari tahun 2018. Contohnya beliau gitu. Terima kasih Pak. Ya,
tadi juga disampaikan ya bahwa penentuan klaster kita ingin mencoba apa yang ditawarkan sesuai SK Dirjen kita ambil gitu ya. Tapi dalam konteks selanjutnya kita menyesuaikan dengan pagu yang kita miliki ya, karena masing-masing PT KAI itu diberikan pagu yang berbeda. Kalau kita hari ini masih mengacu pada pagu 2022 dan 2021. Jadi kita gabungan, makanya kuotanya yang ada itu ya seperti itu. Dan itu juga hasil ini ya, hasil kita tidak mengambil dalam konteks pembiayaan yang maksimal ya. Karena kalau kita ngambil pembiayaan maksimal itu setiap klaster sangat minim gitu ya proposal yang akan diterimanya ataupun kuota yang ada. Nah, sehingga ini kita munculkan jumlah klaster ini karena kita mengukur dari RKKL yang kita ajukan untuk 2022 gitu. Biasanya kita itu di angka 8 sampai 9 juta 9 M ya, 8 sampai 9 M. Untuk yang 2022 ini digabung kemarin itu. Yang 8 sampai 4 M. Jadi 12 M, tapi nanti ini kita tidak tahu berapa pagu indikatif sampai pagu definitif yang kita terima gitu. Jadi klaster-klaster yang tadi disampaikan kuotanya itu adalah sebagai gambaran saja gitu. Jangan sampai Bapak dan Ibu itu mengajukan proposal itu pada klaster yang banyak gitu, terlalu banyak peminatnya, kemudian yang lainnya tidak terisi. Nah, sehingga kita sampaikan gitu ya, itu adalah rencana yang sudah kita ajukan dalam RKKL gitu. Adapun misalkan nanti ada tambahan klaster atau tambahan kuota, kita nunggu dari pagu definitif ya yang akan kita terima gitu. Atau dari Pak Sekretaris, silakan Pak Sekretaris. Atau mungkin ini Pak ada pertanyaan cukup. Ini terakhir ya, mohon peserta webinar untuk yang via chat. Habis ini karena melanjutkan ke via langsung mungkin dari Pak Adam Malik dan Bu Neneng. Yang pertama ini batas usulan dana per klaster bisa dicek di mana. Bapak Ibu bisa ngecek langsung di akun Litbang Dimas. Ketika memilih misalkan klaster kapasitas, nanti sistemnya akan otomatis ada batas maksimal dan batas minimal untuk ngecek biaya per klaster. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahayu, untuk join research dengan univ lain, apakah yang sama dengan PTKIN atau bisa dengan univ non PTKIN? Dan selanjutnya dari Bu Gina, apakah diizinkan jika mengajukan proposal yang pernah diajukan periode sebelumnya dan dinyatakan tidak lulus dibiayai, tentu dengan evaluasi dan perbaikan proposal. Terima kasih. Ya. Silakan ini ditambahin sama Bu Hasnia, Pak. Beberapa ketentuan ini, Pak, tidak lolos di administrasi karena similarity ini, Pak. Padahal itu adalah proposal mereka sendiri yang diajukan kembali dan didanai pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk terkait dengan similarity ya. Jadi sebenarnya hasil dari cek plagiasi itu nanti bisa dilihat ya oleh Bapak Ibu sekalian ya di akun masing-masing. Jadi itu bisa dilihat berapa. Memang selama ini ada ini ya selalu ada perbedaan ya antara cek yang kita lakukan dengan yang Ibu lakukan gitu. Tapi kita berpegang pada cek yang kita lakukan gitu ya. Bukan apa-apa supaya nanti ada kejelasan gitu. Kemudian untuk yang proposal yang sudah diajukan, saya kira kalau sudah mengalami revisi dan pembaharuan itu bisa diajukan kembali ya. Tentu hati-hati dengan plagiasinya, jangan sampai di atas 35%. Jadi pada prinsipnya proposal yang sudah diajukan itu bisa diajukan kembali tentu dengan beberapa revisi ya. Jangan sampai sama persis lah. Judulnya minimal berbeda. Kemudian dalam konteks objeknya juga coba dilakukan tidak sama persis gitu. Jadi harus ada hal-hal yang harus direvisi saya kira ya. Jangan sampai persis sama ya. Karena memang untuk yang Litbang Dimas ini kan prosesnya mengalir Bu ya melalui sistem. Jadi kita tidak bisa ya mengintervensi lah ya dari administrasi, kemudian dari seleksi
plagiasi sampai ke yang lainnya gitu. Jadi silakan, saya kira ini diperhatikan sekali ya, jangan sampai karena kita merasa bahwa proposalnya bagus dan layak dibiayai, tapi pas dicek nilai plagiasinya di atas 35% gitu ya. Kemudian untuk terkait dengan keanggotaan dari perguruan tinggi yang lain, saya kira itu disilahkan ya. Jadi kalau misalkan, tapi ketuanya tetap harus dari kita, Bu. Kalau anggota itu bisa dari PTKIS ya, dari perguruan tinggi swasta atau dari PTU. Dan mereka dari PTU itu tidak mesti harus punya akun Litap Dimas ya, karena yang punya itu adalah kita sebagai ketua. Termasuk yang dari luar negeri ya, itu juga tidak harus memiliki akun Litap Dimas kalau misalkan posisinya sebagai anggota, dan kalau ketua tidak bisa gitu. Jadi disilahkan, saya kira bisa melakukan kolaborasi dengan dosen-dosen yang lain di luar PTKIN gitu. Itu Pak Wasik. Terima kasih Pak Denny. Ini sebenarnya bingung ya untuk info mengenai cek Turnitin. Sebenarnya batas maksimal dari pusat waktu kemarin kita mengikuti sosialisasi 35%. Itu sebenarnya 35% itu mencakup batas penulisan mengenai ayat-ayat. Misalkan kan ada ayat, ada terjemah, 35% itu di dalamnya itu gitu. Yang 35%. Untuk daftar pustaka mungkin nanti insya Allah akan dihilangkan juga, atau mungkin dilihat lagi mengenai penilaian similarity di daftar pustaka. Pertanyaan secara langsung yang akan disampaikan ini yang sudah berangkat tangan Pak Ahmad Adam Malik. Karena waktunya kita sampai jam 12, mungkin bisa disingkat dan diefisiensikan. Terima kasih. Disilakan untuk ke Pak Adam Malik. Di unmute. Pak Adam Malik, halo. Itunya dibuka dulu unmute-nya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wasik. Saya hormati Pak Ketua Pusat Penelitian, dan jajarannya. Langsung aja Pak pertanyaannya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kapus terkait tentang dua pendaftaran untuk di pusat dan di satker. Nah pertanyaannya yang pertama ada apakah harus dua-duanya sebagai ketua atau boleh misalnya di pusat sebagai ketua, di satker sebagai anggota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dinyatakan di pusat lulus, kemudian di satker otomatis kan harus dibatalkan. Nah, apakah kalau misalnya kita sebagai anggota itu tim itu gagal semua atau boleh hanya anggota yang lulus di satker yang bisa mengundurkan diri sehingga timnya masih tetap maksudnya apa seperti itu. Dan yang selanjutnya yang ketiga, mohon maaf, itu apakah proposal yang sama boleh diajukan ke satker dan ke pusat dalam proposal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Dr. Adam Malik ya. Yang pertama tentu ya itu karena ini adalah dibukanya berbarengan, jadi ke satker pusat dan ke satker PTKIN itu boleh mengajukan dua-duanya. Kemudian untuk strateginya misalkan ke pusat ketua, kemudian di satker anggota, yaitu disilahkan gitu ya. Tapi ketika misalkan lolos dua-duanya, itu tidak bisa tidak bisa digantikan gitu ya. Karena itu kan namanya tim gitu. Jadi misalkan Pak Adam masuk di tim pusat, kemudian di satker juga masuk. Jadi kalau misalkan dua-duanya lolos, ya itu tidak bisa digantikan dengan yang lain, ataupun misalkan nama Pak Adam misalkan dihilangkan, itu tidak bisa karena sudah direkap secara sistem langsung Pak di Litap Dimas gitu. Kemarin penjelasan Pak Wendy itu ya kita harus memahami bahwa proposal itu kan diajukan oleh tim.
ketika kita ada di tim yang satu dan di tim yang kedua, ya otomatis kita tidak bisa untuk kemudian lepas gitu ya dari tim itu gitu. Jadi logikanya ke situ kemarin Pak Wendy itu, sehingga tidak bisa kemudian digantikan dengan anggota yang lain di luar tim itu gitu. Karena itu sudah sepaket tim dari awal gitu ya. Jadi ini mah tinggal memilih saja Pak. Ya bahasanya karena ini double count saja gitu, karena penelitian penyelenggaraannya di tahun yang sama dengan kemudian kita ada di kementerian yang sama gitu. Jadi ketika lolos dua-duanya ya tinggal memilih mau yang di pusat atau yang di Satker gitu. Kemudian yang selanjutnya tentang proposal yang sama diajukan, saya kira baiknya itu proposal yang berbeda ya supaya nanti jelas gitu. Karena bisa jadi kan kalau di pusat misalkan Bapak memilih Satker klaster misalkan pengembangan perguruan tinggi. Tapi kalau di PT KIN misalkan Bapak memilih pengembangan prodi. Otomatis kan berbeda proposalnya. Kalau misalkan dua-duanya diajukan pada klaster yang berbeda tapi proposal yang sama, ya khawatir gitu ya, karena ini juga masih satu litapdimas ya, terpusat ke pusat. Itu bisa terlacak juga gitu. Baiknya ya proposal yang berbeda lah gitu. Itu barangkali Pak Adam. Terima kasih disampaikan dan terima kasih juga kepada Pak Adam. Baik. Mungkin ada yang bertanya secara langsung lagi. Kayaknya sudah tidak ada bertanya secara langsung lagi Pak. Tapi ini masih ada pertanyaan di via chat. Izin saya bacakan ya Pak ya. Mungkin ini terakhir. Jadi sekarang boleh kolaborasi antar dosen di luar PT KIN. Nah ini mohon penjelasannya Pak, apakah yang dimaksud kolaborasi antar perguruan tinggi PT KIN ini yang semua klaster baik klaster kapasitas, klaster pengabdian dan yang lainnya, atau hanya untuk klaster kolaborasi antar perguruan tinggi. Mohon di penjelasannya Pak, itu apakah untuk hanya khusus untuk kolaborasi antar perguruan tinggi atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wasik. Yang jelas untuk yang klaster kolaborasi antar perguruan tinggi itu memang diwajibkan gitu ya, untuk kemudian mencari anggota dari luar perguruan tinggi itu. Ya, artinya kalau dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, maka harus mencari misalkan dari UIN Jakarta ataupun dari UIN Banten gitu ya. Adapun yang klaster yang lain dimohon itu diprioritaskan dosen dari kita dulu gitu. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu bisa mengusulkan dosen yang lain dari luar, misalkan penelitian interdisipliner itu bisa ya. Tapi kita lebih baik mengayomi dosen kita ya di kita di Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalaupun misalkan mau mencoba ya silahkan, itu bisa ya, bisa untuk dilakukan. Karena beberapa tahun kemarin juga ada misalkan dari Sekolah Tinggi Muhammadiyah misalkan itu menjadi anggota, kemudian ketuanya dari kita, itu bisa mengajukan gitu. Itu Pak prinsipnya. Jadi yang wajib itu yang kolaborasi ya, yang kolaborasi perguruan tinggi itu wajib dari luar. Kalau yang lainnya itu dipertimbangkan saja, lebih baik ngambil dari kita gitu ya, dari dosen-dosen kita. Terima kasih disampaikan. Karena dilihat dari ini mungkin ada pertanyaan terakhir Pak. Terakhir dari Pak Ahmad Taufik. Bila tim yang diajukan ke pusat dan Satker berbeda persoalannya bagaimana? Gimana Pak? Bila tim yang diajukan ke pusat dan Satker berbeda persoalannya bagaimana? Oh, itu lebih baik Pak. Beda persoalan. Jadi, proposal yang diajukan ke pusat itu memang harus berbeda dengan yang diajukan ke Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung untuk pemilihan temanya. Itu lebih bagus. Adapun misalkan nanti timnya sama, ya itu nggak jadi masalah gitu. Atau misalkan mau timnya berbeda juga nggak jadi masalah. Tapi tetap ketika misalkan dua-duanya lolos nanti, tapi di proposal itu masih ada nama Pak Taufik misalkan, ya harus memilih gitu. Jadi tidak bisa mengambil dua-duanya gitu. Itu barangkali.
Mohon Mbak, berbeda persoalannya Pak ya. Ya. Jadi temanya yang berbeda yang diutamakan. Mungkin ini Pak terakhir. Karena Bu Cucu sudah mengangkat tangan, mungkin disilakan kepada Bu Cucu Zainab Subarkah untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Bu Cucu. Masih di unmute, Bu. Bisa Bu Cucu? Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terima kasih atas kesempatannya. Terkait ini nih, penelitian antar perguruan tinggi. Saya udah mencoba dulu dengan di luar PTKIN. Ternyata ketika kita mau mengupload namanya gitu kan, di situ kan tidak punya akun Litab Dimas, Pak. Jadi tidak bisa gitu. Karena kita kan harus memasukkan siapa anggotanya gitu kan. Nah, ketika kita mengupload nama di luar PTKIN, dia tidak punya akun di Litab Dimas, sehingga pada waktu itu nggak jadi. Akhirnya saya misalnya ke perguruan tinggi yang sama-sama PTKI gitu. Jadi mungkin itu ya gambaran saya. Tapi kalau memang dibuka, alhamdulillah. Tapi ketika itu mengupload nama tidak punya akun, karena otomatis kalau misalnya kita mengupload nama yang sama-sama dari PTKIN atau PTKI yang punya di Litab Dimas, langsung ada namanya, kita tidak mengetik lagi. Nah itu mungkin ya, tapi apakah ini memang perkembangan baru gitu untuk antar perguruan tinggi. Nah tapi kalau misalnya interdisipliner lagi kan yang tadi Bapak katakan, misalnya kita ngambil dari luar, katakanlah dari yang bukan PTKIN, itu bisa atau tidak? Gitu. Nah itu juga mungkin kaitannya dengan akun itu di Litab Dimas, karena otomatis waktu pengalaman saya tahun yang lalu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu, betul ya. Jadi memang yang nanti mengajukan ya harus memiliki ketua, kan yang mengupload proposal itu kan nanti ketua. Kalau ketua kan pasti wajib untuk memiliki akun Litab Dimas. Adapun anggota ya nanti dilihat aja, nanti ada persyaratan ya di SK Dirjen itu yang boleh menjadi anggota di setiap klaster itu sudah ada ketentuannya. Yang jelas tahun kemarin ya yang 2021 itu yang Bu Pridayanti ya yang dari psikologi, dia anggotanya dari Belanda tuh, dari Belanda. Dia tidak membuat akun Litab Dimas gitu ya, tapi lolos gitu. Alhamdulillah dibiayai. Artinya untuk saat ini saya kira untuk yang tidak memiliki akun Litab Dimas untuk anggota itu juga bisa diikut sertakan termasuk mahasiswa. Karena kan syarat untuk membuat akun Litab Dimas itu kan harus punya NIDN. Nah, sedangkan mahasiswa kan tidak. Nah, tapi di itunya sekarang di fitur Litab Dimasnya itu ada gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti harus menyertakan ID Litab Dimas, berarti itu syaratnya seperti itu. Tapi kalau tidak berarti akan lolos. Nah, saya kira ini nanti Pak Wasik yang akan mengawal Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang akan mengawal untuk keberlangsungan pendaftaran proposal sampai nanti seleksi proposal ini adalah adminnya Pak Wasik. Jadi silakan kalau misalkan ada kendala apapun itu disampaikan ke Pak Wasik, nanti Pak Wasik yang akan menyelesaikan. Kalaupun misalkan nanti ada istilahnya pergantian anggota misalkan ya sudah upload misalkan, tapi belum ada seleksi selanjutnya masih dibuka gitu Ibu ya. Jadi belum sampai tanggal 14 mau diganti anggotanya itu masih dimungkinkan bisa. Kalau misalkan masih dalam proses di jadwal pendaftaran. Tapi kalau sudah lewat daftar penjadwalan itu tidak bisa kecuali kalau anggotanya meninggal ya dunia ataupun ketuanya meninggal dunia itu boleh. Yang seperti itu ya. Tapi kalau mengganti karena tidak ada alasan yang jelas, saya kira tidak bisa dibenarkan. Saya kira untuk hal teknis untuk masalah pendaftaran, kemudian masalah akun Litab Dimas, yang lupa password, lupa username, bisa langsung menghubungi Pak Wasik. Jadi insya Allah mulai besok tanggal 1 kita bismillah membuka pendaftaran dan mohon diperhatikan dengan seksama ya aturan-aturan yang ada di Litab Dimas yang 2022. Itu secara Juknis pusat sudah ada, itu sudah cukup jelas. Nanti kami akan menurunkan dari Juknis itu ke Juknis Satker UN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti bahan dari sosialisasi ini akan kita tembuskan ke Pak Dekan
untuk disampaikan ke para dosen, jangan sampai hanya dosen-dosen yang hanya di WAG saja ya yang memperoleh informasi ini. Tapi dosen yang tidak masuk di grup riset atau researcher atau grup yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini tidak tersampaikan. Jadi nanti akan kita sampaikan ke para dekan untuk disampaikan kepada dosen bahwa semuanya berhak untuk mengikuti pendaftaran Litapdimas ini. Dan kami berharap ya semuanya kebagian lah gitu ya, walaupun bergilir. Tapi bergilir di sini bukan tanpa seleksi ya, tapi seleksi tetap ya harus diperhatikan. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang belum bisa mencerahkan ya, belum jelas. Nanti bisa kita diskusi lanjutan di grup atau bisa japri langsung ke kami atau ke LP2M, datang langsung. Yang jelas kami pesan kembali untuk yang mendapatkan bantuan sebelumnya, untuk segera diperhatikan tagihan-tagihannya, jangan sampai nanti terbebani ya. Ibu misalkan dinyatakan lolos di 2022 tapi masih punya tunggakan di penelitian sebelumnya. Jadi kita ingin mari kita sukseskan bersama karena ini adalah hak kita semua gitu, hak kita semua untuk melakukan penelitian yang dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan ke para pemateri. Sebelum ditutup, mungkin dari Pak Sarbini atau Pak Dedi ada closing statement lagi atau cukup? Halo, Pak Dedi, apakah ada closing statement dari Pak Sarbini? Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan pertama kepada Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Kiai Haji Rasulullah, kemudian juga kepada para Wakil Rektor yang lainnya, tentu saja yang tidak kalah penting dan paling utama itu adalah kepada Pak Rektor ya, yang selama ini selalu memberikan kemudahan dalam kerangka untuk pengembangan penelitian di kita ini. Begitu. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para dekan, para wakil dekan, para penjur, para kapus, ya, dan semua dosen peneliti, dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman LP2M. Ya, mudah-mudahan rencana kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan. Pak Dini, apakah ada closing statement atau cukup? Ya, terima kasih. Barangkali marilah kita sukseskan bersama Bapak Ibu sekalian untuk Litapdimas 2022. Silakan kirim proposal semuanya yang terbaik ya untuk kita ikut seleksi di Litapdimas 2022. Insya Allah saya kira ini juga menjadi bagian untuk capaian lembaga kita ya. Mudah-mudahan juga kita berdoa pagu yang kita nanti terima ya dari pusat itu bisa meningkat gitu ya. Karena kita sudah menyampaikan adanya peningkatan untuk bantuannya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Terima kasih disampaikan. Mohon maaf Pak, di-mute. Ya, kemarin disampaikan oleh Pak Kasubdit, Pak Suwendi, insya Allah di 2022 itu ada seleksi peneliti terbaik ya, akan diadakan BCRR kembali gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang punya potensi atau hasil penelitian yang terbaik nanti bisa diikut sertakan ke forum BCRR 2022. Itu barangkali tambahannya. Siap Pak, terima kasih disampaikan. Sebelum saya serahkan ke MC, mungkin ingin menyampaikan beberapa hal mengenai Bapak Ibu apabila misalkan lupa password bisa menghubungi saya atau mungkin bisa langsung di aplikasi Litapdimas tersebut dengan ngeklik lupa password, nanti tinggal di reset. Itu bisa. Yang pertama, yang kedua, karena pengajuan akun Litapdimas ini seringkali tidak langsung terlihat atau tidak ada notifikasi langsung kepada kami admin Litapdimas.
dikhawatirkan saya lupa atau karena ada kegiatan yang lain, jadi harap konfirmasi. Apabila Bapak Ibu telah membuat akun Liptab Dimas, harap konfirmasi kembali bisa melalui WA ke kami, khususnya ke saya Abdul Wasi, admin Liptab Dimas. Mungkin cukup sekian, dan saya kira pertemuan pada siang hari ini bisa disimpulkan masing-masing oleh Bapak Ibu dosen. Dari saya mohon maaf jikalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Bapak MC, Bapak Nur Ibrahim Nur. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, para narasumber yang telah memaparkan seluruh materinya. Semoga Bapak Ibu yang ada hadir pada Zoom hari ini dapat memahami, dan perlu mungkin kami menginformasikan juga bahwa seluruh arus informasi mengenai Liptab Dimas ini akan diinformasikan di akun resmi LP2M. Sudah dikirimkan via chat Zoom lp2m.uinsgd.ac.id. Dan hasil daripada pertemuan kita akan di-share juga di YouTube, sehingga mungkin Bapak Ibu yang tidak berkenan hadir, insya Allah akan kita siarkan di YouTube sehingga bisa ditonton oleh Bapak Ibu. Itu aja mungkin dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.